Eh, hai, kalian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan di keadaan pandemi seperti ini, saya doakan kalian tetap sehat walafiat. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Kak Bayu Sartono, biasa dipanggil dengan Kak Bayu atau Kak Harto. Pada kesempatan kali ini, kakak ingin mengajak kalian untuk melakukan praktikum virtual tentang penentuan kadar kalsium dalam sampel air menggunakan metode kompleksometri. Namun, kakak tidak akan sendiri. Hari ini, kakak juga akan ditemani oleh teman kakak yang bernama Kak Juliana. Sudah tahu kan apa itu titrasi kompleksometri? Kalau pengen tahu, ikuti terus videonya ya. Tara! Hari ini, sebelum kita memulai praktikum virtual, kita sudah menggunakan alat pelindung diri lengkap di laboratorium. Ada masker, Ada sarung tangan, dan ada jas laboratorium. Oke, ikuti terus perjalanan kami ya. Teman-teman, sebelum kita mulai eksperimen, terlebih dahulu, yuk kita siapkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, ada larutan EDTA 0,01 molar. Kemudian ada larutan kalsium karbonat 0,01 molar. Kemudian ada pH buffer 10. Kemudian ada indikator Murexit. Kemudian ada indikator EBT. Selanjutnya ada larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Dan yang terakhir adalah sampel dari air kran laboratorium. Pada bagian alat praktikum, kita memiliki labu Erlenmeyer berukuran 100 ml, kemudian ada pipet ukur berukuran 10 ml. Selanjutnya, kita juga memiliki buret asam yang digunakan untuk titrasi dengan volume 50 ml. Kemudian ada sendok untuk mengambil bahan. Selanjutnya ada bola hisap. Kemudian pipet tetes, selanjutnya corong kaca, kemudian terakhir adalah statif dan holder untuk keperluan titrasi. Nah, teman-teman, di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja yang akan kita lakukan pada eksperimen kali ini. Cara kerja yang pertama adalah standarisasi larutan EDTA 0,01 molar. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memipet larutan CaCO3 0,01 molar sebanyak 20 ml kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian cara yang kedua yaitu memasukkan indikator EBT sebanyak sepucuk sendok, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, kocok larutan sebentar hingga berubah warna dan indikator tercampur. Kemudian masukkan pH buffer 10 sebanyak 10 tetes ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kocok hingga berubah warna. Nah, teman-teman, setelah keseluruhan bahan kita campurkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian kita akan mendapatkan larutan yang berwarna ungu. Tahap berikutnya adalah melakukan proses titrasi. Proses titrasi ini kita lakukan dengan cara membuka klep pada
karburet asam untuk mengalirkan larutan EDTA tetes demi tetes sambil dilakukan proses penggojokan terhadap labu Erlenmeyer. Teman-teman tahu nggak nih, apa fungsi dari standarisasi terhadap larutan EDTA? Coba nanti dianalisis dan dituliskan di laporan praktikum kalian ya. Proses titrasi ini dikatakan selesai apabila larutan yang awalnya berwarna ungu ini telah berubah warna menjadi biru, sebagaimana teman-teman bisa saksikan bersama dalam video ini. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk mencatat berapa jumlah volume EDTA yang digunakan dalam proses titrasi ini. Supaya hasilnya lebih valid dan keakurasian datanya lebih baik, teman-teman juga diminta untuk melakukan percobaan ini dengan perulangan sebanyak 2 kali. Prosedur kedua yang akan kita lakukan yaitu penentuan kadar CaCO3 dalam air bersih. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan sampel air bersih, kemudian memipet sebanyak 20 ml sampel air bersih dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, masukkan sepucuk sendok indikator EBT ke dalam Erlenmeyer. Kocok Erlenmeyer hingga terjadi perubahan warna. Tambahkan 10 ml pH buffer sebanyak 10 tetes. Kocok Erlenmeyer hingga terjadi perubahan warna. Nah teman-teman, untuk titrasi tahap kedua juga dilakukan dengan cara yang sama. Larutan awal dari ungu kemudian menjadi biru. Jangan lupa untuk mencatat volume larutan EDTA yang digunakan dan dilakukan proses pengulangan sebanyak 2 kali. Prosedur ketiga yang akan kita lakukan yaitu penentuan kadar kalsium pada sampel air. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menyiapkan sampel air. Kemudian, pipet 20 ml sampel air dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, masukkan larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 10 tetes, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, tambahkan indikator
mureksit sebanyak sepucuk sendok. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kocok larutan dalam Erlenmeyer hingga terjadi perubahan warna. Nah, untuk tahap titrasi yang ketiga, larutan yang berwarna merah, kita lakukan titrasi menggunakan larutan EDTA pada buret asam. Titrasi dilakukan sama halnya dengan titrasi sebelumnya, namun yang membedakan adalah titrasi ini dikatakan selesai apabila larutan yang awalnya berwarna merah kini menjadi ungu. Jangan lupa teman-teman untuk tetap mencatat berapa volume EDTA yang digunakan, serta melakukan proses pengulangan sebanyak 2 kali. Setelah Erlenmeyer digojok, larutan berubah warna menjadi warna ungu seperti standarisasi larutan EDTA. Setelah Erlenmeyer digojok, larutan berubah menjadi warna merah muda. Nah teman-teman, kita lihat bersama terdapat 3 buah labu Erlenmeyer hasil proses titrasi yang telah kita lakukan tadi. Erlenmeyer nomor 1 atau bagian kiri merupakan Erlenmeyer dari proses standarisasi larutan EDTA. Sementara Erlenmeyer bagian tengah merupakan Erlenmeyer hasil proses titrasi pada prosedur penentuan kesadahan sampel air. Dan yang ketiga atau bagian kanan merupakan Erlenmeyer hasil prosedur dari penentuan kadar kalsium menggunakan indikator mureksit. Terdapat perbedaan warna yang jelas bukan? Teman-teman, dari praktikum virtual yang sudah kita lakukan, secara garis besar kita bisa menentukan standarisasi larutan EDTA, kemudian kita bisa menentukan kesadahan air dalam sampel, kemudian yang terakhir kita bisa menentukan kandungan ion kalsium dan magnesium dalam sampel. Nah, semoga praktikum yang sudah kita lakukan tadi bermanfaat ya teman-teman, dan sampai jumpa di video praktikum lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.